البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk ke muka surat 50 tentang dalil-dalil keutamaan Al-Quran. Al-Hadisul Ashir, hadis yang ke-10, Dunuwul malaki min qari'il Quran, mendekatnya malaikat kepada pembaca Al-Quran, hatta yadha'afahu ala fih, sehingga malaikat itu meletakkan mulutnya di atas mulut orang yang membaca Quran. Qala al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah fi musannafih, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali. Ini rawi-rawinya insyaallah sangat terkenal ya. Abu Muawiyah asbatun nas bil A'mash. A'mash termasuk apa? Sabetun dalam berbagai riwayat beliau. Sa'ad bin Ubaidah telah kita lewati. Tentang hadis apa itu? Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Meriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman telah kita lewati. Beliau ini meriwayatkan dari Utsman, dari Ali, juga dari Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, para pakar Quran itu. Sekarang meriwayatkan dari Ali. An Ali radhiyallahu anhu qala, Ali berkata, "Idza qama ahadukum minal lail falyastak." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur malam, yaitu apa? Untuk qiyamul lail, maka hendaknya dia bersiwak, menggosok gigi, menyikat giginya. Fa innar rajula idza qama minal lail fatasawwak, karena seseorang itu dia apabila dia bangun dari tidur malam, lalu dia menyikat giginya, summa tawadda, kemudian dia berwudu, summa qama ila shalah, lalu dia berdiri untuk sholat. Mungkin apa? Witir 1 rakaat atau 3 rakaat atau dan seterusnya. Ja'ahul malak, malaikat akan mendatanginya. Jadi kita tak sendirian, tak perlu takut nanti hantu pocong datang ke apa, tak perlu takut. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, para malaikat juga banyak, tak perlu takut. Hatta yaquma khalfah, sehingga malaikat itu berdiri di belakang orang yang sholat, yastami'ul Qur'an, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Fala yazalu yadnu min, lalu terus menerus malaikat itu mendekat ke orang yang tengah sholat itu sambil membaca Quran itu. Hatta yadha'afahu ala fih, sehingga malaikat itu meletakkan mulutnya di atas mulut orang yang sedang sholat itu. Fala yaqra'u ayatan illa dakhalat jawfah, maka tidaklah si qari itu membaca satu ayat pun kecuali ayat itu masuk ke perut malaikat. Ini menunjukkan kecintaan malaikat pada bacaan Quran. Mereka suka mendengar dan bahkan ikut. Baik, kita baca catatan kakinya. Qala al-mu'allif wafaqahullah, as-sanadu sahihun mauqufa. Sanadnya sahih mauquf dari ucapan Ali. Tapi ini perkara gaib. Dari mana Ali dapat itu? Tentunya apa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali tidak dikenal mengambil dari Israiliyat. Wal hadis akhrajahu aidan Abdur Razzaq fi musannafih wal Baihaqi fi syu'abil iman. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam musannaf beliau dan Al Baihaqi dalam syu'abul iman. Min tariqil Hasan bin Ubaidillah an Sa'ad bin Ubaidah bihi mauqufan aidan, dan seterusnya dalam keadaan mauquf. Walahu hukmul marfu, dan hadis ini memiliki hukum marfu, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna mithla hadza la majala, ini artinya dengan apa?
dengan jim ya, bukan lam, bukan dengan hak, tapi perlu ada titik di bawah itu. Karena ucapan seperti ini atau berita seperti ini tak ada tempat lirra'yi fi, untuk rasional di situ. Tak mungkin Ali semata-mata berpikir lalu menetapkan ada malaikat begini. Tapi ini adalah berita gaib yang didapatkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza yadullu ala tina'il malaikati bi qiraatil Qur'an. Dan ini menunjukkan tentang perhatian para malaikat kepada bacaan Quran. Fa fi dzalika dalilun ala syarafil Quran. Maka di dalam hadis tadi ada dalil tentang kemuliaan Al-Qur'an. Qala al-Allamatul Munawi rahimahullah wa fihi nadbul iksari minal qiraah. Di dalam hadis tadi ada anjuran untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Siyama, yaitu la siyama fis sholat, terutama di dalam sholat. Wa bayanu fadilati qiraatil Quran. Dan juga hadis tadi menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Wassiwak, dan menyikat gigi. Wa in kanal insanu naqiyal asnan, walaupun seseorang itu giginya sudah bersih, tapi untuk masuk ke wudu, masuk ke sholat, untuk membaca Quran, maka hendaknya dibersihkan lagi demi kemuliaan para malaikat itu. Qawimal mizaj, walaupun metabolismenya itu sehat, badannya sehat, karena biasanya orang yang sakit mungkin baunya lebih busuk. Nah, walaupun dia sehat, hendaknya dia rajin menyikat giginya. Baik. Wa'tina ilmala'il a'la bidzalik. Dan perhatian al-mala'il a'la, yaitu para malaikat. Malak artinya adalah para bangsawan, a'la yang tertinggi. Bidzalik, dengan amalan tadi. Wahir suhum alaih, dan semangat para malaikat pada masalah ini, bacaan Quran. Wa fihi anna lil malaki jaufa. Di dalam hadis tadi ada dalil bahwasanya malaikat itu memiliki perut, sebagaimana mereka juga memiliki kepala, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki sayap, dan seterusnya. Selesai dari Faidul Qadir. Wa yustafadu minal hadis, ini kurang hadis ya, yustafadu minal hadis. Diambil faidah dari hadis tadi, al-hasu ala siwak, anjuran untuk menyikat gigi. Fi hadzal mautin, di dalam situasi tadi, yaitu selesai bangun tidur, sebelum wudu kita menyikat gigi. Ikramun, ikraman lil malaikah, bagusnya begitu ya. Boleh juga ikramal malaikah, tanpa tanwin pun tak mengapa. Ikramal malaikah, mudah-mudahan wilayah, demi memuliakan para malaikat. Li'annahum yata'adzawna mimma yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat juga terganggu dengan perkara yang mengganggu Bani Adam, yaitu bau busuk dan sebagainya. Kama ja'a fi hadisin sahih, sebagaimana datang dalam hadis sahih, ya, hadis muttafaqun alaih. Qala al-Imam San'ani rahimahullah, tentang lafaz hadis di sebagian riwayat, wala yakhruju min fihi syai', tidak keluar dari mulut orang yang sholat tadi sesuatu apapun dari bacaan-bacaan itu, min qiraatin wa dzikr, berupa qiraah dan juga zikir, li umumin nakirati fi siyaqin nafi, karena keumuman nakirah itu syai'un, dalam pola penafian adalah la yakhruju, tidak keluar. Wa in kana siyaqu fil qiraah, walaupun pola hadis ini bicara tentang bacaan Quran, tapi bukan mustahil zikir-zikir yang lain juga seperti itu disukai malaikat, masuk ke perutnya malaikat. Wa yahtamilu syai'un minal Qur'an, boleh jadi yang dimaksudkan dengan syai' di sini adalah dari Al-Qur'an, seperti dalam hadis yang di hadapan kita itu, satu ayat pun, walaupun hanya satu ayat. Tahsisan bisyaq, karena mengkhususkan dengan siyaq tadi, alur tadi. Illa dakhala fi famil malak,
kecuali bacaan tadi atau zikir tadi masuk ke mulut malaikat tadi. Wa fihi hasun ala siwak, kata Imam As-Sun'ani, di dalam hadis ini ada anjuran untuk bersiwak. Wa annal malak tu'dhihi raihatul karihah, dan ada dalil bahwasanya malaikat akan terganggu dengan bau busuk. Selesai dari kitab At-Tanwir punya Imam As-Sun'ani. Walamma kanat tilawatuhu muwafiqatan, harusnya gitu ya, tilawatuhu muwafiqatan. Tatkala bacaan orang tadi sesuai litilawatil malaikah, dengan bacaan para malaikat, fi hadal mautin, di dalam peristiwa tadi, dalam qiyamul lail, tambaghi lahu mura'atu tajwidil qira'ah, maka semestinya si qari tadi memperhatikan tajwid bacaannya, membaca dengan bagus, dengan apa? Dengan tepat dan sebagainya. Berarti bagaimana agar lebih sesuai? Fala yughatti fahu bisyai', maka jangan dia menutup mulutnya dengan sesuatu yang kusu iqta al-hurufi huquqah, yang akan mengurangi pemberian huruf tadi haknya. Ini masalah kita, situasi sekarang ini diwajibkan pakai penutup mulut, sehingga kadang bacaan memang menjadi kurang fasih, terganggu-ganggu. Tapi itu bukan karena kesalahan kita, insya Allah, karena diwajibkan. Tapi kalau di rumah sendiri, insya Allah tak perlu pakai penutup mulut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yukrahu talassum alal fam, dimakruhkan menutup mulut, memakai penutup mulut, maksudnya ketika qiraah dan sebagainya itu. Lima ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yughtiya rajulu fahu fi shalah, bahwasanya Nabi SAW melarang seorang lelaki menutup mulutnya di dalam sholat. Adapun wanita, kalau sedang ada orang yang bukan mahram dia, ya memang diperintahkan untuk menutup wajahnya, karena ini bagian dari aurat. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa li annahu tashabbuhun bi fi'lil majus. Kenapa tidak boleh pakai penutup mulut ketika sholat? Karena ini menyerupai perbuatan majusi fi ibadatin niran, di dalam menyembah api. Entah bagaimana, tapi jelas Syekhul Islam bahwasanya luas, beliau tahu kebiasaan orang-orang itu. Wa yukhafu ma'ahu min tarki tajwidil qira'ah, dan dikhawatirkan dengan perbuatan tadi, yaitu dia akan meninggalkan tajwidnya bacaan, terganggu. Karena apa? Mulutnya terganggu. Wa dzikr wa du'a, zikir dan doa. La siyama wal malaku yad'u fahu ala fi, terutama karena malaikat ketika itu sedang meletakkan mulutnya di atas mulut orang yang sholat tadi, maka hendaknya memberikan yang terbaik. Baik, selesai dari Syarah Umdatul Fiqh punya Syekhul Islam. Ilahuna wallahu a'lam.